memulai pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan dipungut dan dibuang. Sudah bersih? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan pada ketua kelas itu memimpin doa kita pagi ini. Mohon salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau presensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Semua bagus. Berarti siswa kelas 81 ini siswanya rajin-rajin semua. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur, kemudian bagian-bagian teks prosedur, lalu pengertian dari struktur teks prosedur. Nah, kali ini pada hari ini materi kita masih berkaitan dengan teks prosedur, tetapi kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk mengingat kembali ingatan kalian tentang materi minggu lalu, Ibu mau Citra coba sebutkan apa itu pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat atau melakukan sesuatu. Iya, bagus sekali. Berarti Citra ini tadi malam belajar ya? Iya, bagus. Wajib dicontoh. Jadi kalau dia belajar pasti kalau ditanya tahu. Nah, coba Ibu mau Halimah. Apa itu pengertian struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur adalah susunan teks prosedur tersebut. Iya, bagus sekali. Berarti Halimah juga belajar nih ya tadi malam. Bagus sekali. Nah, jadi struktur teks prosedur itu adalah suatu susunan yang ada dalam teks prosedur. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang memahami pengertian dari kedua hal tersebut, tetapi kita menganalisis apa-apa saja yang ada di dalam struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Coba kalian buka halaman 27. Di situ ada terdapat materi kita. Coba Ibu mau Wisnu membacakan apa-apa saja struktur dari teks prosedur. Baik, Bu. Struktur teks prosedur terdiri dari 7 langkah-langkah dan penutup. Coba ulangi. Yang pertama, Struktur teks prosedur terdiri dari 7 langkah-langkah dan penutup. terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penutup. Nah, itu tadi struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu tujuan. Di sini Ibu ada media. Kita akan memainkan struktur teks prosedur tadi ke dalam media yang Ibu buat di sini. Di sini adalah contoh dari teks prosedur. Nah, kira-kira ini teks prosedur tentang apa? Cara membuat nasi goreng. Iya, cara membuat nasi goreng. Nah, kita kaitkan dengan tujuan yang ada dalam struktur teks prosedur tadi. Tujuan. Nah, sebelum kita membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng ini, kita tentukan terlebih dahulu tujuannya.
Tujuannya untuk apa kita membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng? Untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, itu tadi yang pertama, tujuan. Nah, yang kedua, struktur yang kedua yaitu apa tadi Wisnu? Yang kedua? Yang kedua langkah-langkah. Langkah-langkah. Nah, yang namanya teks prosedur itu pasti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu seperti yang pertama, misalnya di dalam teks prosedur nasi goreng ini, masukkan bawang yang sudah diiris ke dalam wajan yang telah dipanaskan dan diisi minyak panas, misalnya. Nah, di sini ada contoh teks langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Coba siapa yang mau membacakan langkah-langkah cara membuat nasi goreng ini? Saya, Bu. Ya, Wisnu. Langkah pertama, haluskan bawang merah dan bawang Ini, putih coba hingga baca dulu. halus. Langkah pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih hingga halus. Langkah kedua, nyalakan kompor dengan api ukuran sedang, taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. Ya, itu tadi contoh dari langkah-langkah yang ada di dalam struktur teks prosedur cara membuat nasi goreng. Nah, lanjut ke struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup ini di dalam teks prosedur itu bisa ada, bisa juga tidak. Biasanya di contoh di sini seperti yang di contoh yang ibu buat, penutup itu seperti disajikan, lalu dimakan atau lalu dihidangkan seperti itu. Jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak seputar struktur teks prosedur tadi? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Jadi, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat Berupa penjelasan. iya yang berupa penjelasan. Misalnya, di sini dicontohkan tadi seperti contoh ibu nasi goreng ya kan? Nasi goreng adalah makanan yang terbuat dari nasi dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, itu tadi kan berupa penjelasan. Nah, itu tadi contoh dari kalimat deklaratif. Nah, yang selanjutnya kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat perintah. Iya, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah yang kalian ketahui seperti apa? Kalimat perintah berarti menyuruh. Gimana? Kalau sudah Iya, masukkan bawang yang sudah diiris. iris. Benar. Berarti kalimat imperatif itu untuk menyuruh. Misalnya tadi seperti yang dikatakan Hadimah, masukkan atau letakkan atau potongkan misalnya. Itu tadi kalimat imperatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat yang berupa pertanyaan. Nah, seperti apa kalimat interrogatif itu? Karena kalimat pertanyaan berarti harus diawali dengan kata tanya. Nah, seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, mana, dan mengapa. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu nomina. Nah, apa itu nomina? Nomina adalah kata benda. Nah, kata benda itu banyak di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada yang tahu? Meja, itu kata benda, kursi. Nah, kalau di dalam teks prosedur yang ibu contohkan tadi, Wajah, kuali. iya benar, wajan atau kuali, pisau, kemudian sutil. Iya benar, itu tadi contoh dari nomina atau kata benda. Nah, yang selanjutnya yaitu verba.
ketiga, langkah keempat. Nah, langkah-langkah yang disebutkan tadi itu merupakan konjungsi temporal. Nah, sampai di sini mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur, ada tidak yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, Citra, silakan. Bu, mengapa kita perlu mempelajari teks prosedur ini? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Citra ya. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Citra, ada tidak dari teman-teman yang lain yang ingin menjawab? Iya, Halima. Ya, apa jawabannya, Nak? Perlu, Bu. Perlu? Perlu apa alasannya berarti? Mengapa? Mengapa kok perlu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari cara-cara melakukan sesuatu. Iya, bagus sekali. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari teks prosedur? Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak lepas dari yang namanya cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Contohnya, misalnya apabila tidak ada buku resep masakan, apa bisa kita memasak? Tidak, Bu. Tidak. Mungkin ada yang bisa melalui resep dari mama atau ayah misalnya. Tetapi kalau cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan handphone, tentu kita membutuhkan teks prosedur atau buku panduan itu kan berisi teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari sehingga kita perlu mempelajari teks prosedur. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian membentuk kelompok menurut tempat duduknya masing-masing. Yang depan hadap ke belakang. Begitu juga jadi sayapnya berhadapan-hadapan. Nah, kalian buka halaman 32, di situ ada contoh teks prosedur. Kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian Ibu beri waktu 5 menit untuk menganalisis. Lalu kumpulkan hasil diskusi kalian ke depan. Jangan ada yang terlambat ya, dari 5 menit. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Nah, silakan dikumpul. Periksa sebentar ya. Baik, setelah Ibu periksa hasil diskusi kalian, alhamdulillah ternyata kalian semuanya sudah memahami materi kita hari ini. Nah, sampai di sini ada tidak yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup sekian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teks berita. Jadi kalian jangan lupa membaca teks berita tersebut. Oke? Nah, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan. Kita coba simpulkan materi kita hari ini. Apa-apa saja yang sudah kita bahas tadi? Kesimpulannya, struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan langkah-langkah untuk Ya, bagus. kebahasaannya terdiri dari kalimat deklaratif, Ya. kalimat imperatif, kalimat interrogatif, Ya. kalimat dan konjungsi Temporal. Iya, bagus sekali. Nah, terima kasih. Itu tadi kesimpulan materi kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah masih bersemangat sampai di akhir pembelajaran. Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian Ibu kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.